Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kebaikan selalu tercurah kepada kita semua. Amin, amin, ya rabbal alamin. Pada suatu hari, di pasar kota Baghdad terdapat seorang pria sombong yang selalu menghujat Allah dengan lantang. Ia sering berteriak di tengah kerumunan, "Jika Allah memang ada, tunjukkan kepadaku. Aku tidak takut, karena aku bisa melakukan apa saja." Orang-orang yang mendengar ucapannya hanya bisa terdiam. Mereka takut untuk menegurnya, karena pria itu terkenal angkuh dan kasar. Namun, kehadiran Abu Nawas di tempat itu mengubah suasana. Abu Nawas berjalan mendekati pria sombong itu dan bertanya dengan santai, "Wahai tuan yang gagah berani, benarkah Anda tidak takut kepada siapapun termasuk kepada Tuhan?" "Benar sekali," jawab pria itu dengan congkak. Abu Nawas tersenyum tipis. "Baiklah, kalau begitu aku ingin menguji keberanianmu. Minumlah racun ini," katanya sambil mengeluarkan botol kecil berisi cairan hitam pekat. Kerumunan pun langsung gempar. Semua orang menahan nafas, menunggu reaksi pria itu. Pria sombong itu tampak ragu. "Ini benar-benar racun, bukan?" tanyanya dengan nada curiga. "Tentu saja, Tuan," jawab Abu Nawas meyakinkan. "Hanya orang yang percaya kepada Allah yang bisa selamat setelah meminumnya." Mendengar itu, pria tersebut mendelik, "Kalau begitu minumlah duluan, baru aku percaya." Abu Nawas mengangguk dengan tenang. Ia membuka botol itu, menuangkan cairan hitam ke tangannya, lalu meminumnya dengan santai. Bahkan ia berpura-pura menikmati dan berkata, Rasanya enak seperti madu." Orang-orang tercengang. "Wah, selamat," seru mereka kagum. Tak ingin kalah, pria sombong itu akhirnya mengambil botol tersebut dan menenggak isinya dengan angkuh. Namun, begitu cairan itu masuk ke tenggorokannya, wajahnya langsung berubah. "Apa ini? Kenapa tubuhku panas sekali?" teriaknya panik sambil muntah-muntah dan memegangi perutnya. Orang-orang terkejut, sementara Abu Nawas hanya tertawa kecil. "Tuan, ini bukan racun. Ini hanya campuran jahe dan rempah-rempah. Rasa pahit dan panas itu berasal dari ketakutanmu sendiri." Pria itu terdiam, wajahnya memerah karena malu. Dengan suara bergetar, ia berkata, "Aku salah, aku tidak seharusnya menghujat Allah. Ampunilah aku." Abu Nawas tersenyum penuh kemenangan. "Semoga kejadian ini bisa menjadi pelajaran bagimu bahwa kekuatan manusia tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kekuatan Tuhan." Baginda Raja Harun al-Rasyid yang menyaksikan dari kejauhan merasa kagum. Akhirnya pria sombong itu pergi dari alun-alun dengan kepala tertunduk, menjadi bahan tertawaan banyak orang. Kisah selanjutnya. Apa yang lebih jahat dari setan? Pada suatu hari, Baginda Raja memanggil Abu Nawas ke istana dengan senyum penuh teka-teki. Baginda Raja memang gemar menguji kecerdasan Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas, aku punya pertanyaan yang tak bisa dijawab oleh siapapun di kerajaanku. Jika kau berhasil menjawabnya, kau akan mendapatkan hadiah emas. Namun, jika gagal, kau harus membersihkan kandang kuda selama sebulan penuh," kata Baginda. Abu Nawas tersenyum. Ia tahu pertanyaan dari Baginda Raja pasti rumit dan menjebak, tetapi ia tetap percaya diri. "Baiklah Paduka, apa pertanyaan itu?" Baginda Raja mendekat dan bertanya, "Apa yang lebih jahat daripada setan dan iblis?" Abu Nawas terdiam sejenak. Jika ia menjawab dengan sembarangan, jawabannya tidak akan diterima oleh Baginda Raja. Maka ia berkata, "Paduka yang mulia, pertanyaan ini sangat besar dan membutuhkan pemikiran yang mendalam. Mohon beri hamba waktu 3 hari untuk mencari jawabannya." Baginda Raja tersenyum licik. "Baiklah,
Tapi ingat, jawabanmu harus memuaskanku. Hari pertama, Abu Nawas pergi ke pasar untuk mengamati tingkah laku orang-orang. Ia melihat seorang pedagang yang mencurangi timbangannya agar mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Mungkin ini lebih jahat daripada setan, pikir Abu Nawas. Hari kedua, ia melihat seorang pejabat yang menindas rakyat kecil, memaksa seorang petani membayar pajak lebih tinggi dengan ancaman menyita tanahnya. Ini lebih jahat lagi, umat Abu Nawas. Namun ia masih merasa ada sesuatu yang lebih jahat. Maka ia menemui seorang alim ulama dan bertanya, "Apa yang lebih jahat daripada setan?" Sang alim tersenyum dan berkata, "Setan memang musuh yang nyata, tetapi mereka hanya bisa menggoda. Manusia bisa lebih jahat ketika mereka mengikuti hawa nafsu tanpa kendali. Dengan akalnya, manusia bisa menipu, menyurangi, dan menindas orang lain. Itulah kejahatan yang sesungguhnya." Mendengar itu, Abu Nawas merasa tercerahkan. Pada hari ketiga, ia kembali ke istana. Baginda Raja menatapnya penuh rasa ingin tahu. Jadi, Abu Nawas, apa jawabanmu? Abu Nawas membungkuk dengan hormat dan menjawab, "Paduka yang mulia, yang lebih jahat daripada setan adalah manusia yang menggunakan akalnya untuk berbuat kejahatan." Baginda mengernyitkan dahi lalu berkata, Jelaskan, apa maksudmu Abu Nawas? Abu Nawas melanjutkan, "Setan hanya menggoda, tapi manusia memiliki akal yang bisa membedakan baik dan buruk. Ketika manusia sengaja menggunakan akalnya untuk mencurangi orang lain, menindas yang lemah atau merusak dunia demi kepentingannya sendiri, maka manusia lebih jahat daripada setan. Sebab setan hanyalah menggoda, tetapi manusialah pelaku kejahatan sejati." Baginda Raja terdiam. Ia merenungkan kata-kata Abu Nawas. Luar biasa. Aku tidak menyangka kejahatan sejati bukan berasal dari setan, tetapi dari manusia yang tidak menggunakan akalnya dengan bijak. Para menteri dan penasehat pun mengangguk setuju. Sejak hari itu, kebijakan Abu Nawas semakin dikagumi rakyat. Kisah-kisah Abu Nawas selalu mengandung hikmah dan pelajaran yang mendalam. Ia tidak hanya dikenal karena kecerdasannya, tetapi juga karena kemampuannya memberikan pelajaran dengan cara yang unik dan menghibur. Semoga kisah-kisah ini bisa menjadi inspirasi bagi kita semua. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada suatu hari, Raja Harun al-Rasyid merasa sangat terhibur dengan lelucon dan kebijaksanaan Abu Nawas. Karena itu, sang raja ingin memberinya hadiah. Abu Nawas, sebagai tanda terima kasihku, aku akan memberimu tanah seluas yang bisa kau ukur sendiri dalam 1 hari penuh, kata Baginda. Mendengar hal itu, Abu Nawas merasa senang. Ini kesempatan emas baginya untuk mendapatkan tanah yang cukup luas. Keesokan harinya, dengan penuh semangat, Abu Nawas mulai berjalan mengukur tanah. Ia berjalan sejauh mungkin tanpa henti, ingin mendapatkan tanah sebanyak-banyaknya. Saat matahari mulai condong ke barat, ia baru menyadari sesuatu. Jika ia tidak segera kembali ke titik awal, maka tanah itu tidak akan menjadi miliknya. Abu Nawas pun berlari sekuat tenaga menuju titik awal. Namun karena kelelahan, ia terjatuh dan terengah-engah. Dengan napas yang tersengal, ia berkata, "Betapa serakahnya aku.
Andai tadi aku berjalan secukupnya, aku bisa menikmati hadiah ini tanpa harus menderita seperti ini. Akhirnya, tanah yang didapatkan Abu Nawas tidak sebanyak yang ia rencanakan. Namun, ia belajar pelajaran berharga. Keserakahan hanya akan menyulitkan diri sendiri. Jadi, jangan terlalu serakah dalam mengejar dunia. Ambillah secukupnya agar kita bisa menikmati dengan baik. Kisah selanjutnya. Suatu hari, Raja Harun al-Rasyid merasa cemburu kepada Abu Nawas. Pasalnya, rakyat sering membicarakan kecerdikan dan kelicikan Abu Nawas dalam menyelesaikan masalah. Sang raja berpikir, aku ini seorang raja, tetapi mengapa Abu Nawas yang selalu dipuji? Dengan rasa penasaran, raja ingin menguji kecerdasan Abu Nawas. Abu Nawas, aku ingin melihat sejauh mana kecerdasanmu. Aku punya tantangan untukmu. Dalam waktu 1 malam, buatlah sesuatu yang bisa menutup seluruh istana. Tetapi jangan menggunakan kain, kayu, atau bahan bangunan apapun. Abu Nawas tersenyum dan menerima tantangan itu. Lalu ia pulang untuk berpikir. Malam harinya, Abu Nawas ke istana dengan membawa sebuah lentera kecil. Ia meletakkannya di tengah istana. Dan dalam sekejap, cahaya dari lentera itu menyebar ke seluruh ruangan. Dengan santai Abu Nawas berkata, "Paduka, inilah jawaban dari tantanganmu. Cahaya telah menutupi seluruh istana. Tanpa kain, kayu, atau bangunan apapun." Raja terdiam. Ia tidak bisa menyangkal bahwa Abu Nawas telah memenuhi tantangan dengan cara yang tak terduga. Akhirnya sang raja tertawa dan berkata, "Benar-benar luar biasa. Aku mengaku kalah Abu Nawas. Kau memang cerdik." Dari kisah ini kita belajar bahwa masalah besar bisa diselesaikan dengan cara yang sederhana, asalkan kita menggunakan akal dan kreativitas. Dan seperti biasa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kebaikan selalu tercurah kepada kita semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Suatu hari, Raja Harun al-Rasyid kembali ingin menguji kecerdikan Abu Nawas. Kali ini ia memanggil Abu Nawas ke istana dan berkata, "Abu Nawas, aku punya hadiah untuk. Tapi ada syaratnya. Kau harus menebak apa isi hadiah ini sebelum kubuka." Sambil berkata demikian, sang raja menunjukkan sebuah kotak berukuran sedang yang tertutup rapat. Abu Nawas berpikir sejenak lalu tersenyum. Ia menatap raja dengan penuh keyakinan dan berkata, "Paduka, hadiah ini pasti sesuatu yang sangat berharga bagi saya." Raja terkejut. "Bagaimana kau tahu?" tanyanya. Dengan santai Abu Nawas menjawab, "Jika bukan sesuatu yang berharga, Paduka pasti tidak akan repot-repot memberikannya kepada saya." Sang raja tertawa dan berkata, "Kau benar, tapi sekarang coba tebak lebih spesifik apa isi kotak ini." Abu Nawas berjalan mengitari kotak itu beberapa kali lalu berkata, "Paduka, apakah saya boleh menebak sesuatu yang pasti benar?" Raja semakin penasaran dan menjawab, "Tentu saja, asalkan tebakanmu benar, hadiah ini tetap milikmu." Dengan percaya diri, Abu Nawas berkata, "Saya yakin di dalam kotak ini ada udara." Raja terdiam lalu tertawa terbahak-bahak.
Kau memang cerdik, Abu Nawas. Baiklah, hadiah ini tetap milikmu. Ketika kotak itu dibuka, ternyata isinya adalah sejumlah kepingan emas. Terkadang kita bisa menghadapi tantangan sulit dengan jawaban yang sederhana. Kecerdikan dan cara berpikir kreatif bisa menjadi kunci dalam menghadapi berbagai persoalan hidup. Kisah selanjutnya, Abu Nawas dan rahasia susu sapi raja. Suatu hari, Raja Harun al-Rasyid mendapatkan hadiah seekor sapi dari seorang bangsawan. Sapi itu dikatakan memiliki susu terbaik di seluruh negeri. Penasaran, Raja minta para pelayan untuk memerah susunya. Setelah mencicipinya, Raja sangat puas dan ingin membaginya kepada orang-orang terpilih. Namun, karena jumlah susu sapi sangat terbatas, Raja memberikan tantangan. Barang siapa yang bisa membawa susu ini ke seluruh rakyat tanpa tumpah setetes pun akan mendapatkan hadiah besar. Banyak orang mencoba tetapi semuanya gagal. Bagaimana mungkin membagi susu ke seluruh rakyat tanpa tumpah? Akhirnya Abu Nawas dipanggil untuk mencoba. Ia berpikir sejenak lalu berkata, "Paduka, saya bisa melakukannya, tapi saya butuh 1 hari penuh untuk menyelesaikan tugas ini." Raja setuju dan memberikan susu itu kepada Abu Nawas. Keesokan harinya, Raja bertanya, "Abu Nawas, bagaimana hasilnya? Apakah seluruh rakyat sudah mendapatkan susu ini?" Dengan santai Abu Nawas menjawab, "Benar, Paduka, saya telah membagikan susu ini kepada seluruh rakyat tanpa tumpah setetes pun." Raja heran, "Bagaimana caramu melakukannya?" Abu Nawas tersenyum dan berkata, "Saya meminum susu itu, lalu saya menceritakan kepada seluruh rakyat betapa lezatnya susu ini. Dengan begitu, semua orang telah menerima susu sapi Paduka tanpa setetes pun yang tumpah." Raja pun terdiam sejenak, lalu tertawa terbahak-bahak. "Kau benar-benar cerdik, Abu Nawas. Baiklah, hadiah besar untukmu." Terkadang solusi terbaik tidak selalu sesuai ekspektasi, tapi tetap bisa mencapai tujuan. Kreativitas dan kecerdikan bisa mengubah tantangan menjadi kemenangan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kebaikan selalu menyertai kita semua. Amin, amin, ya rabbal alamin. Suatu hari, Abu Jahil memutuskan untuk menjebak Abu Nawas dengan sebuah tantangan sulit. Ia pergi ke rumah Abu Nawas dan berkata dengan nada mengejek, "Abu Nawas, aku dengar kau adalah orang terpintar di negeri ini. Kalau begitu, aku ingin memberikan tantangan untukmu." "Baiklah, Abu Jahil," jawab Abu Nawas dengan tenang. "Apa tantangan yang kau berikan?" tanya Abu Nawas. Abu Jahil tersenyum licik dan berkata, "Aku ingin kau menemukan sesuatu yang paling berat dan sesuatu yang paling ringan di dunia ini. Kau hanya punya waktu sehari untuk mencarinya." Abu Nawas tahu bahwa tantangan ini tidak mudah. Namun, ia tidak kehabisan akal. Ia pulang dan mulai berpikir dengan tenang. Setelah mendapatkan ide cemerlang, keesokan harinya, ia kembali menemui Abu Jahil. "Abu Jahil," kata Abu Nawas sambil menunjukkan 2 buah benda, "aku telah menemukan jawaban untuk tantanganmu." Abu Jahil penasaran. "Apa itu, Abu Nawas?" tanya Abu Jahil. Abu Nawas tersenyum dan berkata, "Yang paling berat di dunia ini adalah janji yang tidak ditepati. Dan yang paling ringan adalah ucapan kosong yang tidak berguna." Mendengar jawaban itu, Abu Jahil terdiam. Ia tidak menyangka bahwa Abu Nawas akan memberikan jawaban yang begitu dalam dan bermakna.
Orang-orang yang mendengar jawaban itu pun mengangguk-angguk, mengakui kebijaksanaan Abu Nawas. Dan begitulah sahabat, Abu Nawas sekali lagi membuktikan bahwa kecerdasannya tidak bisa dikalahkan. Dari cerita ini, kita belajar bahwa hal yang terlihat sederhana bisa memiliki makna yang mendalam. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kebaikan selalu tercurah kepada kita semua. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Pada suatu hari, Abu Nawas sedang berjalan di pasar kota Baghdad. Ia menikmati suasana yang ramai, hingga tiba-tiba ia melihat seorang pengemis duduk di pinggir jalan dengan wajah yang memelas. Pengemis itu tampak sangat miskin, mengenakan pakaian lusuh dan merintih meminta belas kasihan. "Kasihanilah saya, tuan-tuan. Saya tidak makan selama 3 hari," ratap si pengemis dengan suara lemah. Orang-orang di sekitar mulai iba dan memberikan beberapa koin kepadanya. Namun Abu Nawas yang dikenal cerdik merasa ada yang janggal. Ia memperhatikan gerak-gerik si pengemis dan mulai curiga bahwa pria itu hanya berpura-pura miskin. Lalu Abu Nawas mendekatinya dan berkata dengan suara yang lantang, "Wahai saudara, jika kau belum makan selama 3 hari, maka aku punya solusi yang lebih baik daripada sekedar memberi uang." Si pengemis menatap Abu Nawas dengan bingung. "Apa maksudmu, tuan?" tanyanya. Abu Nawas pun tersenyum dan berkata, "Jika seorang tidak makan selama 3 hari, tentu tubuhnya akan lemas, wajahnya pucat dan sulit untuk bergerak. Tapi aku lihat kau masih kuat berbicara, suaramu lantang, bahkan kau bisa mengangkat kedua tanganmu dengan cepat saat menerima uang." Mendengar itu, orang-orang mulai menaruh curiga pada si pengemis. Merasa terpojok, pengemis itu mencoba mencari alasan. "Tapi aku benar-benar kelaparan, tuan." Abu Nawas lalu berkata, "Kalau begitu aku akan membawamu ke rumah seorang tabib. Ia bisa membantumu mendapatkan makanan yang sehat dan merawatmu agar kau kuat kembali." Mendengar itu, si pengemis tiba-tiba bangkit dengan cepat dan berlari secepat mungkin meninggalkan tempat tersebut. Orang-orang yang tadi iba kepadanya langsung menyadari bahwa ia adalah seorang penipu. Mereka pun tertawa dan memuji kecerdikan Abu Nawas. Sejak hari itu, orang-orang lebih berhati-hati dalam memberi uang derma kepada seorang pengemis. Kisah ini mengajarkan kita untuk selalu menggunakan akal sehat dan tidak mudah tertipu oleh orang-orang yang berpura-pura. Dan seperti biasa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga segala kebaikan terlimpah kepada kita semua. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Kali ini kita akan menyimak kisah penuh hikmah dan humor dari seorang tokoh legendaris Abu Nawas. Mari kita simak bersama kisahnya. Suatu hari Abu Nawas bertemu dengan seorang kawannya
yang tampak murung di sebuah warung. Dengan rasa iba ia bertanya, "Apa yang membuatmu bersedih?" Abu Nawas pun mencoba menghibur sahabatnya dengan cerita lucu tentang seorang anak petani. Mendengar kisah itu, kawannya tertawa lepas dan merasa pikirannya lebih ringan. Namun, keesokan harinya sahabatnya kembali mengeluh tentang masalah yang sama. Abu Nawas pun mengulangi cerita lucu yang sama dan sahabatnya masih bisa tertawa. Di hari ketiga, Abu Nawas mendapati sahabatnya yang murung lagi. Ketika ia mengulangi cerita yang sama, sahabatnya pun terdiam. "Nah, kalau kamu tidak bisa tertawa berulang-ulang dengan cerita yang sama, mengapa kamu terus mengeluh dengan masalah yang sama?" kata Abu Nawas. Sahabatnya pun tersadar bahwa yang seharusnya ia lakukan bukanlah terus mengeluh, tetapi bersyukur dan mencari solusi. Dari kisah ini kita bisa belajar banyak hal. Jangan terus mengeluh dengan masalah yang sama. Selalu bersyukur dan berhati-hati dalam berkata-kata. Semoga kisah ini menghibur dan memberikan pelajaran yang berharga. Dan seperti biasa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kebaikan selalu menyertai kita semua. Amin, amin, ya rabbal alamin. Pada suatu hari, Abu Nawas merasa tubuhnya tidak enak. Angin dingin yang bertiup kencang di musim penghujan membuatnya menggigil. Perutnya terasa kembung seperti balon dan kepalanya berputar-putar bagai kincir angin. "Aduh, ini pasti masuk angin," keluh Abu Nawas sambil memegangi perutnya yang terasa penuh. Di saat bersamaan, seorang utusan Baginda Raja datang dengan tergesa-gesa. "Tuan Abu, Baginda Raja ingin bertemu dengan Anda segera," katanya. Dengan tubuh yang lemah dan perut yang terasa penuh seperti gentong, Abu Nawas tetap memenuhi panggilan Baginda Raja. Sesampainya di istana, Baginda Raja Harun al-Rasyid melihat Abu Nawas berjalan lunglai dengan wajah yang lesu. "Abu Nawas, ada apa denganmu? Biasanya kamu penuh semangat. Apa yang terjadi?" tanya Baginda Raja dengan nada yang khawatir. "Ampun Paduka, hamba sedang tidak enak badan. Perut hamba terasa penuh seperti gentong," jawab Abu Nawas. "Tapi demi Paduka hamba tetap datang." Baginda Raja tersenyum mendengar jawaban Abu Nawas. "Ah, itu masalah kecil. Kamu yang biasanya punya ide berlian masa kalah dengan angin?" Abu Nawas menghela nafas panjang. "Ampun Paduka yang mulia, kalau hanya masuk angin biasa mungkin hamba bisa mengatasinya. Tapi angin ini berbeda Paduka, yaitu nakal. Masuk ke perut hamba tanpa permisi." Baginda Raja tertawa terbahak-bahak dengar jawaban Abu Nawas. "Baiklah, kalau begitu aku ingin melihat bagaimana caramu mengusir angin itu. Pasti ada trik cerdik dari dirimu." Abu Nawas pun berpikir sejenak dengan wajah yang serius. "Ampun Paduka, hamba akan mencoba sebuah ritual untuk mengusir angin ini," katanya dengan penuh percaya diri. Ia pun duduk bersila di lantai, menutup matanya dan mulai menggosok-gosok perutnya sambil komat kamit seperti membaca mantra. Semua orang di ruangan itu terdiam, perhatikan tingkah Abu Nawas dengan serius. Tiba-tiba terdengar suara pelan dari arah Abu Nawas dan membuat suasana menjadi hening. Tak lama kemudian, Abu Nawas membuka matanya dan tersenyum penuh kemenangan. "Paduka, anginnya sudah keluar. Hamba berhasil Paduka," katanya dengan bahagia.
Suasana yang awalnya tegang langsung pecah dengan gelak tawa. Baginda Raja Harun al-Rasyid tertawa terbahak-bahak hingga air matanya keluar. Nawas, kau memang tidak pernah gagal menghiburku. Bahkan masuk angin pun bisa jadi bahan lelucon, ujar Baginda sambil menepuk pundak Abu Nawas. Abu Nawas hanya tersenyum malu-malu. Ampun Paduka, hamba hanya melakukan yang terbaik agar angin ini tidak mengganggu Baginda. Sejak saat itu, cerita tentang ritual pengusiran angin ala Abu Nawas menjadi bahan candaan di seluruh Baghdad. Begitulah kali ini sahabat, terlepas dari kisah ini hanyalah sebuah fiktif belaka, namun adalah barang hilang seorang muslim. Di mana ia menemukannya, maka ia berhak mengambilnya. Dan satu yang harus selalu kita tahu, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah menjanjikan bahwa langit itu selalu biru, bunga selalu mekar, dan matahari selalu bersinar. Tapi ketahuilah bahwa Dia selalu memberi pelangi di setiap badai, senyum di setiap air mata, berkah di setiap cobaan, dan jawaban di setiap doa. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kebaikan selalu mengiringi kita semua. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Suatu hari, Abu Nawas berbincang dengan kawan-kawannya tentang bahaya fitnah. Ia berkata, fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Salah satu kawannya bertanya, "Wahai Abu Nawas, bukankah fitnah hanya dilakukan dengan mulut dan tidak mengakibatkan cacat atau luka, sedangkan pembunuhan menghilangkan nyawa seseorang? Mengapa fitnah lebih kejam dari pembunuhan?" Abu Nawas tersenyum lalu berkata, "Semua itu karena dampak yang ditimbulkan oleh fitnah sangatlah besar, bahkan bisa mengakibatkan peperangan." Kawan-kawannya semakin penasaran. "Bisakah kau buktikan ucapanmu? Aku sendiri belum pernah mendengar kisah tentang bahayanya fitnah," tanya salah satu dari mereka. Abu Nawas lalu menceritakan sebuah kisah tentang saudagar kaya yang membeli seorang budak yang suka menebar fitnah. Budak itu menghasut istri saudagar bahwa suaminya ingin menikahi wanita lain. Kemudian ia menghasut saudagar bahwa istrinya berselingkuh dan ingin membunuhnya. Akibat fitnah tersebut, saudagar membunuh istrinya, lalu keluarga istrinya membalas dengan membunuh saudagar, dan akhirnya peperangan pun terjadi antara dua keluarga. Itulah mengapa fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Ia tidak hanya menghancurkan satu nyawa, tetapi juga bisa menghancurkan kehidupan banyak orang, kata Abu Nawas sambil menutup ceritanya. Kisah selanjutnya, karpet terbang untuk Baginda Raja. Baginda Raja selalu mencari cara untuk menguji kecerdikan Abu Nawas. Suatu hari ia membaca kisah Aladin yang memiliki karpet terbang. Terinspirasi dari dongeng itu, ia memerintahkan Abu Nawas untuk membawakan karpet ajaib yang bisa terbang. Abu Nawas pun berpikir keras untuk mencari cara agar bisa lolos dari tugas ini. Pada akhirnya, ia datang ke istana dengan membawa selembar karpet yang telah dipotong ujungnya. "Baginda, inilah karpet terbang yang Paduka minta," kata Abu Nawas. Baginda pun duduk di atas karpet itu, tetapi karpet tidak kunjung terbang. "Abu Nawas, kenapa karpet ini tidak terbang?" bentak Baginda.
Abu Nawas berpura-pura memeriksa karpet tersebut, lalu berkata, "Oh, ternyata karpet ini tidak bisa terbang karena ada bagian yang telah terpotong. Bagaimana mungkin karpet yang tidak utuh bisa terbang?" Baginda terdiam, lalu bertanya, "Kalau begitu, bagaimana cara memperbaikinya?" Abu Nawas tersenyum dan menjawab, "Maaf Baginda, tugas saya hanya membawa karpet ajaib, bukan memperbaikinya." Baginda pun terpaksa mengakui kecerdikan Abu Nawas dan tidak bisa lagi memaksanya. Kisah selanjutnya, menangkap babi ngepet. Pada suatu malam, Abu Nawas mendengar bahwa babi ngepet sedang meresahkan warga. Ia pun berinisiatif menangkapnya. Dengan membawa karung besar, ia bersembunyi di balik pohon dan bersiap menangkap bayangan hitam yang melintas. Tak lama kemudian, ia melihat sosok bayangan dan segera menangkapnya. Keesokan paginya, warga berkumpul untuk melihat hasil tangkapan Abu Nawas. Namun, ketika karung itu dibuka, yang keluar bukan babi ngepet, melainkan Pak RT yang kebingungan. "Pak RT, kenapa Bapak ada di dalam karung?" tanya Abu Nawas kaget. Pak RT tertawa, "Kamu kira aku babi ngepet? Aku hanya mencari makanan di dapur tadi malam." Warga yang melihat kejadian itu pun tertawa terbahak-bahak. Abu Nawas hanya bisa tersenyum malu, menyadari bahwa misinya justru berakhir dengan kejadian lucu. Kisah-kisah Abu Nawas selalu penuh dengan kebijaksanaan dan kecerdikan. Dari perdebatan, ujian dari raja, hingga kejadian lucu, semua menunjukkan kecerdasannya dalam menghadapi berbagai situasi. Kisah ini mengajarkan kita bahwa kecerdikan dan kebijaksanaan dapat menjadi senjata yang ampuh dalam menghadapi tantangan hidup. Dan seperti biasa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Abu Nawas dan raja yang ingin terbang. Suatu hari, Raja Harun al-Rasyid merasa bosan dan ingin melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Ia berkata kepada para menterinya, "Aku ingin bisa terbang seperti burung. Adakah di antara kalian yang bisa membuatku terbang?" Para menteri pun saling berpandangan. "Tentu saja itu hal yang mustahil," bisik salah satu menteri. Namun mereka tahu ada satu orang yang mungkin bisa menemukan solusinya, yaitu Abu Nawas. Maka dipanggillah Abu Nawas ke istana. Singkat cerita, Abu Nawas telah tiba di istana. "Abu Nawas, aku ingin bisa terbang. Kau harus mencari cara agar aku bisa melayang di udara," perintah sang raja. Abu Nawas berpikir sejenak, lalu berkata, "Paduka yang mulia, tentu saja saya bisa membuat paduka terbang. Tapi untuk itu hamba membutuhkan beberapa persyaratan." Raja yang penasaran bertanya, "Apa saja syaratnya?" Abu Nawas pun menjawab, "Hamba membutuhkan 100 ekor unta, 50 kuda, dan 10 kapal dagang penuh emas untuk membiayai proyek ini." Raja terkejut, "Itu jumlah yang sangat besar. Apa yang akan kau lakukan dengan semua itu, Abu Nawas?" Abu Nawas pun tersenyum, "Paduka yang mulia, membangun sayap raja tidaklah mudah. Namun sebelum kita mulai, izinkan hamba bertanya, apakah Baginda pernah melihat manusia terbang?" Raja terdiam dan akhirnya tertawa terbahak-bahak. "Kau benar, Abu Nawas. Aku telah bertindak bodoh.
tidak mungkin manusia bisa terbang. Aku hampir saja tertipu oleh pikiranku sendiri. Dan seperti biasa, Abu Nawas berhasil mengelak dari tugas yang mustahil dengan kecerdasannya. Kisah selanjutnya, Abu Nawas dan orang yang ingin melihat surga. Suatu hari, seorang pedagang kaya raya datang kepada raja dan berkata, "Paduka, aku ingin melihat surga sebelum aku mati. Bisakah kau membantuku?" Raja pun kembali memanggil Abu Nawas dan berkata, "Orang ini ingin melihat surga, tolong bantu dia, Abu Nawas." Abu Nawas tersenyum dan berkata, "Tentu saja bisa, Paduka. Namun ada syaratnya. Untuk masuk ke surga, seseorang harus menanggalkan semua kekayaan dan hartanya." Pedagang itu pun terkejut. "Maksudmu, aku harus memberikan seluruh hartaku?" "Ya, benar," jawab Abu Nawas. "Di dunia ini, orang yang ingin melihat surga harus meninggalkan semua urusan duniawi. Jika kau menyerahkan semua hartamu kepada raja dan hidup sederhana, mungkin kau akan merasakan kedamaian seperti di surga." Pedagang itu terdiam lama, lalu berkata, "Kalau begitu, aku pikir aku lebih baik menunggu saja sampai mati untuk melihat surga." Raja dan semua orang di istana tertawa sekali lagi. Abu Nawas berhasil memberikan pelajaran dengan cara yang jenaka. Kisah selanjutnya, Abu Nawas dan daging haram. Suatu hari, Abu Nawas pergi ke pasar untuk membeli daging. Namun, karena ia tidak memiliki uang, ia hanya berjalan-jalan dan melihat-lihat. Tiba-tiba, seorang pedagang daging yang tidak menyukainya berkata dengan keras, "Hei Abu Nawas, jika kau tidak membeli, jangan hanya melihat-lihat, pergi dari sini." Abu Nawas tersenyum dan menjawab, "Wahai pedagang, aku hanya melihat-lihat, bukan mencuri. Apakah melihat daging itu haram?" Pedagang itu mendengus, "Tentu saja tidak." Abu Nawas melanjutkan, "Jika melihat daging tidak haram, lalu mengapa kau mengusirku?" Orang-orang di pasar mulai tertawa, sementara pedagang itu hanya bisa terdiam dengan wajah yang sangat kesal. Kisah selanjutnya, Abu Nawas dan hukuman yang menguntungkan. Suatu hari, Abu Nawas dituduh melakukan sesuatu yang tidak dilakukannya. Raja memutuskan untuk menghukumnya dengan cara yang unik. "Abu Nawas, hukumannya adalah kau harus memilih, dipukul 10 kali atau membayar 10 keping emas." Abu Nawas pun berpikir sejenak, lalu menjawab, "Paduka yang mulia, saya memilih untuk dipukul." Semua orang terkejut, namun sebelum pukulan pertama diberikan, Abu Nawas berkata, "Tapi saya ingin membagi hukuman ini dengan teman baik saya." "Siapa temanmu?" tanya sang raja. "Siapa lagi kalau bukan Baginda? Bukankah Baginda adalah pemimpin kami? Dan seorang pemimpin harus berbagi suka dan duka kepada rakyatnya." Raja pun tertawa terbahak-bahak. "Kau menang lagi, Abu Nawas. Aku akan membebaskanmu dari hukuman." Kisah-kisah Abu Nawas yang selalu mengajarkan kita tentang kecerdikan, kebijaksanaan, dan cara berpikir di luar kebiasaan. Ia tidak hanya pandai dalam berbicara, tetapi juga selalu menemukan cara yang unik untuk menyelesaikan masalah. Jika kalian suka dengan kisah-kisah seperti ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk cerita-cerita menarik lainnya. Aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan kisah seru berikutnya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kebaikan selalu menyertai kita semua. Amin, amin, ya rabbal alamin.
Abu Nawas dan pencuri yang licik. Belakangan ini, situasi di kampung Abu Nawas sedang tidak aman. Pencurian marak terjadi dan beberapa tetangga Abu Nawas sudah menjadi korban. Pelaku terbilang nekat karena ia beraksi seorang diri. Tapi jika ada yang mencoba melawannya, ia tidak segan-segan bertindak kejam. Warga menjadi sangat resah dan meminta bantuan ke istana agar kampung mereka dijaga. Baginda Raja pun mengirimkan puluhan prajurit untuk menjaga keamanan. Beberapa prajurit ditempatkan di area rawan pencurian, sementara yang lainnya bertugas berpatroli berkeliling kampung. Namun, pencuri yang cerdik ini tetap mampu menyelinap tanpa ketahuan. Kali ini sasarannya adalah rumah Abu Nawas. Saat tengah malam tiba, pencuri itu memanjat atap rumah Abu Nawas. Sang istri yang masih terjaga menyadari kehadiran tamu tak diundang tersebut dan segera membangunkan suaminya. "Wahai suamiku, di atap rumah kita ada seorang pencuri," bisiknya panik. Abu Nawas terkejut dan segera bangun. Ia berpikir cepat, sebab jika ia melawan secara langsung, mereka bisa celaka. Namun, ide cemerlang pun muncul dalam benaknya. "Turuti saja perintahku," kata Abu Nawas kepada istrinya. Dengan suara lantang, sang istri berkata, "Wahai suamiku, apakah di dalam karung ini semua berisi uang? Dari mana kau mendapatkan uang sebanyak ini?" Abu Nawas menjawab, "Mengapa kau membangunkanku hanya untuk menanyakan itu?" Sang istri melanjutkan, "Aku penasaran, dari mana asal uang sebanyak ini?" Abu Nawas kemudian berkata, "Dulu semasa muda aku adalah seorang perampok. Uang ini adalah hasil rampokanku." "Aku tidak percaya, pasti bohong," istrinya. "Wahai istriku, jika kau tahu rahasianya, pasti kau akan percaya," ujar Abu Nawas. "Ceritakanlah padaku, aku sungguh ingin tahu," desaknya. "Baiklah, aku akan memberitahumu, tapi kau harus janji tidak bilang siapapun." "Aku janji suamiku," balas istrinya. Abu Nawas pun berkata, "Saat itu sebelum merampok, aku memanjat atap rumah targetku. Jika bulan belum muncul, aku menunggu." "Untuk apa menunggu bulan?" tanya istrinya berpura-pura penasaran. "Disinilah rahasianya. Jika bulan sudah muncul, aku mengucapkan mantra abrakadabra 3 kali, lalu aku melompat dari atap. Cahaya bulan akan membuatku melayang perlahan hingga mendarat dengan aman di tanah. Dengan cara ini, aku bisa masuk ke rumah orang tanpa terlihat dan mencuri tanpa ketahuan," jelas Abu Nawas. Sementara itu, pencuri yang berada di atap mendengar dengan penuh antusias. Ia berpikir, sungguh luar biasa ilmu Abu Nawas. Malam ini juga aku akan mencobanya. Saat bulan bersinar terang, ia mengucapkan mantranya abrakadabra 3 kali, lalu melompat dari atap. Namun bukannya melayang, ia jatuh dengan keras ke tanah. Tulang rusuk dan kakinya patah, membuatnya mengerang kesakitan. Mendengar suara gaduh, Abu Nawas dan para tetangga segera keluar rumah. Salah satu warga bertanya, "Ada apa ini Abu Nawas? Siapa orang ini?" Abu Nawas tersenyum dan menjawab, "Inilah pencuri yang selama ini meresahkan kampung kita." Tak lama kemudian, para prajurit istana datang dan menangkap si pencuri. Sejak saat itu, kampung Abu Nawas kembali aman dan tentram. Begitulah kisah kecerdikan Abu Nawas yang selalu menemukan cara untuk mengatasi masalah dengan kepintaran dan kelicikannya yang sangat luhur. Tak hanya mengundang tawa, tapi juga memberikan pelajaran-pelajaran yang berharga tentang kebijaksanaan dan kecerdikan dalam menghadapi tantangan hidup.
Kisah selanjutnya, Abu Nawas dan teka-teki yang mustahil. Pada suatu hari, Baginda Raja menghadapi sebuah masalah yang pelik. Seorang utusan dari negeri jauh datang membawa sebuah teka-teki yang diklaim tidak bisa dijawab oleh siapapun di dunia ini. Jika raja berhasil menjawabnya, negerinya akan mendapatkan emas dalam jumlah yang sangat besar. Namun, jika gagal, negeri raja harus menyerahkan 1000 ekor kuda sebagai tanda kekalahan. Baginda Raja yang merasa cemas dan segera memanggil para penasehatnya termasuk Abu Nawas. Namun, sebelum Abu Nawas sempat bicara, Abu Jahil yang sok pintar tiba-tiba berdiri dan berkata dengan penuh keyakinan, "Paduka yang mulia, hambalah orang yang paling pintar di negeri. Biarkan hamba yang menjawab." Raja yang sering menyaksikan kebodohan Abu Jahil merasa ragu, tapi karena penasaran ia mengizinkannya. Utusan negeri jauh itu kemudian berkata, "Jika engkau bisa menjawab satu pertanyaan dengan benar dan satu lagi dengan salah, maka negerimu menang. Tapi jika kedua jawabanmu benar atau kedua-duanya salah, maka negerimu kalah." Inilah pertanyaannya. Jawablah, apakah besok akan turun hujan? Abu Jahil dengan percaya diri menjawab, "Besok akan hujan." Dan apakah jawaban pertamamu benar? Abu Jahil yang tidak berpikir panjang menjawab, "Ya." Mendengar itu, utusan tersebut tersenyum dan berkata, "Karena kedua jawabanmu benar, maka negerimu kalah." Wajah Abu Jahil pun seketika pucat pasif dan ia mulai berkeringat. Melihat ini, Abu Nawas tertawa kecil dan maju ke depan. Raja yang sudah terbiasa dengan kecerdikan Abu Nawas pun memberikan kesempatan kepadanya untuk menjawab. Abu Nawas tersenyum dan menjawab pertanyaan pertama, "Besok akan hujan." Kemudian utusan itu bertanya lagi, "Apakah jawaban pertamamu benar?" Abu Nawas tersenyum lebar dan berkata, "Tidak tahu." Semua yang hadir terdiam, para menteri mengernyitkan dahi, bahkan Baginda Raja sendiri merasa bingung. Namun, utusan negeri jauh itu akhirnya tertawa dan berkata, "Luar biasa, jawaban pertamamu benar, karena hujan memang hanya memiliki dua kemungkinan, turun atau tidak. Jawaban kedua salah, karena seharusnya kau bisa mengetahui dengan demikian, negerimu menang." Seluruh istana pun bersorak gembira, kecuali Abu Jahil yang menundukkan kepala karena malu. Ia berpura-pura batuk dan perlahan mundur ke belakang, berharap tidak ada yang memperhatikannya. Namun, para pengawal istana sudah siap menertawainya. Sebagai hadiah atas kecerdasannya, Raja memberikan Abu Nawas 1 peti emas. Sementara Abu Jahil hanya bisa gigit jari dan bersumpah untuk tidak sok pintar lagi. Dan seperti biasa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kebaikan selalu mengiringi kita semua. Pada suatu hari, kota Baghdad kembali gempar dengan kedatangan orang asing. Orang asing tersebut dikenal sebagai orang ateis yang suka menantang orang-orang untuk berdebat mengenai keberadaan Tuhan. Dengan penuh kesombongan, ia berkata di tengah pasar, "Mana orang yang paling pintar di kota ini? Aku ingin membuktikan bahwa kepercayaan kalian tentang Tuhan adalah omong kosong." Mendengar keributan itu, Abu Nawas yang kebetulan lewat berhenti dan maju ke depan. Ia tersenyum santai sambil berkata, "Aku Abu Nawas, orang biasa di kota ini. Aku menerima tantangan." Orang asing itu memandang Abu Nawas dari atas sampai bawah dengan penuh ejekan. "Kau, penampilanmu saja seperti pengemis. Kau yakin bisa berdebat denganku?" Abu Nawas tertawa kecil.
Tidak perlu tampang pintar untuk menggunakan akal sehat. Baiklah, mari kita mulai. Orang asing itu melontarkan 3 pertanyaan. 1. Jika Tuhan memang ada, kenapa aku tidak bisa melihatnya? 2. Jika kalian mengatakan Tuhan tidak butuh makan dan minum, bagaimana mungkin sesuatu yang ada tidak membutuhkan energi untuk bertahan? 3. Jika setan terbuat dari api, bagaimana mungkin mereka akan disiksa dengan api di neraka? Bukankah api tidak bisa menyakiti api? Kerumunan di sekitar mulai bergumam. Bahkan Baginda Raja yang hadir pun merasa ragu. Namun Abu Nawas tetap tenang dan tersenyum. Ia menjawab pertanyaan pertama dengan mengambil segenggam pasir dari tanah dan melemparkannya ke wajah orang itu. "Aduh, apa yang kau lakukan?" seru orang asing itu. Abu Nawas menjawab, "Kau merasa sakit bukan? Tapi kau tidak bisa melihat rasa sakit itu, sama seperti kau tidak bisa melihat Tuhan. Tapi keberadaannya bisa kau rasakan." Kemudian untuk pertanyaan kedua, Abu Nawas menyalakan sebuah lilin dan berkata, "Lihat api ini, apakah dia butuh makan dan minum untuk tetap menyala? Tidak, begitu pula Tuhan. Ia tidak membutuhkan apa yang dibutuhkan makhluk hidup untuk ada." Terakhir, Abu Nawas menjawab pertanyaan ketiga. Ia mengambil segenggam tanah dan melemparkannya ke atas bara api. Bara itu langsung redup dan padam. Abu Nawas berkata, "Lihatlah, api bisa dihancurkan oleh sesuatu yang juga berasal dari tanah. Maka tidak mustahil jika setan yang terbuat dari api dapat disiksa dengan api pula." Orang asing itu terdiam, wajahnya merah padam karena malu. Sementara kerumunan bersorak memuji kecerdasan Abu Nawas. Dengan tenang, Abu Nawas berkata, "Kepercayaan kami bukan hanya berdasarkan logika, tetapi juga iman. Kau mungkin tidak percaya, tapi itu bukan berarti kebenaran tidak ada. Sama seperti kau tidak melihat angin, tapi kau merasakannya." Orang asing itu akhirnya mengangguk kecil. "Aku akui jawabanmu masuk akal." Ia pun pergi dengan rasa malu, dan masyarakat Baghdad kembali memuji kecerdasan Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Suatu hari, Raja Harun al-Rasyid merasa kesal kepada Abu Nawas karena sering dipermalukan olehnya di depan para pejabat istana. Meski raja sebenarnya menyayangi kecerdikan Abu Nawas, ia ingin memberinya pelajaran. Raja memanggil Abu Nawas ke istana dan berkata, "Abu Nawas, aku punya tugas untukmu. Kau harus mencari seekor kuda terbang untukku. Jika kau gagal, maka aku akan memenjarakanmu." Abu Nawas tersenyum penuh percaya diri, meskipun tahu tugas itu mustahil. "Baik tuanku, beri aku waktu 3 hari untuk mencarinya," jawab Abu Nawas. Selama 3 hari, Abu Nawas hanya bersantai di rumah tanpa melakukan apapun. Pada hari ketiga, ia datang ke istana dengan langkah santai. Raja langsung bertanya, "Mana kuda terbangku, Abu Nawas?" "Jangan bilang kau gagal." Abu Nawas menjawab sambil tersenyum, "Tuanku, aku sudah menemukan kuda terbang, tapi sayangnya kuda itu berada di negeri yang jauh dan hanya raja yang sabar yang bisa mengendarainya. Jadi izinkan aku membawa kuda itu kemari, tapi aku butuh uang yang sangat banyak untuk membayar pemiliknya." Raja yang merasa tertipu berkata, "Abu Nawas, kau ini sedang mempermainkanku ya?" Dengan santai Abu Nawas menjawab, "Tuanku, bukankah sejak awal tugas ini hanyalah untuk mempermainkan akal sehat? Mana ada kuda yang bisa terbang? Jika aku berhasil mencarinya, bukankah itu sama mustahilnya dengan tugas yang kau berikan?" Raja pun terdiam, lalu tertawa terbahak-bahak. "Kau benar Abu Nawas, lagi-lagi kau berhasil mengakaliku. Aku hanya ingin melihat seberapa jauh kecerdasanmu, dan kau selalu menang." Sejak saat itu, Raja Harun al-Rasyid semakin kagum dengan kecerdasan Abu Nawas.
Meskipun terkadang ia merasa jengkel, namun ia tahu bahwa istana akan selalu hidup dengan kecerdasan Abu Nawas. Kecerdikan Abu Nawas menunjukkan bahwa akal sehat dan kebijaksanaan dapat mengatasi situasi yang sulit. Bahkan tugas yang tampak mustahil, ia mengerjakannya. Pentingnya berpikir kreatif dan tidak mudah terjebak dalam tantangan yang tidak masuk akal. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.